Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastiriono. Saya mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Satyagama. Di pertemuan ke-6 ini, saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa kualitas di mata kuliah Quality Control Circle yang diampu oleh dosen Bapak Agung Triputranto STMM. Yang pertama adalah Six Sigma. Sigma atau S atau Sigma adalah alfabet Yunani yang dikenal mewakili standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Dalam distribusi normal, ada kemungkinan bahwa 68,2% dari nilai akan berada dalam batas 1 sigma, 95,5% dalam batas 2 sigma, dan 99,7% dalam batas 3 sigma. Tujuan dari Six Sigma adalah mengurangi standar deviasi proses, sehingga 6 titik standar deviasi atau Six Sigma dapat masuk dalam batas toleransi. Berikut adalah grafik dari rata-rata proses. Pendekatan Six Sigma, di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah define atau mendefinisikan. Yang kedua adalah measure atau mengukur. Yang ketiga analyze atau menganalisa. Yang keempat improve atau meningkatkan. Dan juga yang kelima adalah kontrol atau mengendalikan. Dan kelimanya populer dengan akronim DMAIC. Kita masuk ke pendekatan Sigma yang pertama, yaitu define atau mendefinisikan. Poin pertama, tentukan tujuan proyek berdasarkan permintaan pelanggan. Yang kedua, berikan prioritas, yaitu kualitas, harga, maupun pengiriman. Dan yang terakhir, penuhi tujuan organisasi, yaitu peningkatan pangsa pasar, kepemimpinan pasar, dan laba atau investasi. Lalu, poin kedua dari pendekatan Six Sigma, measure atau mengukur. Poin-poinnya adalah ukur keadaan sekarang dan identifikasi parameter yang diukur. Selanjutnya, pilih karakteristik penting yang berpengaruh terhadap kualitas produk atau proses. Lalu, tentukan standar kerja, validasi sistem pengukuran, dan tetapkan kemampuan proses untuk mencapai karakteristik yang berpengaruh. Pendekatan Six Sigma yang ketiga, yaitu analyze atau menganalisis. Nah, di sini analisis kesenjangan antara
status saat ini dan keadaan yang diinginkan. Nah, selanjutnya periksa data dan identifikasi cara untuk mengurangi kesenjangan. Lalu mengidentifikasi sumber variasi dan menganalisa penyebab potensial. Kemudian pendekatan Sigma-Sig yang keempat adalah improve atau meningkatkan. Poin yang pertama, perlu kreativitas dan pendekatan inovatif untuk menemukan metode baru untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Lalu uji solusi, misalkan menggunakan DOA dan FMEA. Selanjutnya, pilih solusi dan tentukan rencana implementasi. Yang kelima adalah kontrol atau mengendalikan. Formalkan implementasi sistem yang baru melalui kebijakan organisasi, prosedur, kompetensi, dan insentif. Mendokumentasikan dan memantau proses, menilai dan memastikan kemampuan dari waktu ke waktu. Manajemen harus mampu membuat perubahan yang terus-menerus dan menguntungkan, dan organisasi harus memiliki peta jalan atau tetap berada di jalur. Perjalanan Six Sigma adalah perjalanan penuh waktu dan tidak pernah berakhir. Selama organisasi berharap untuk mencapai kualitas puncak dan meningkatkan ekuitas mereknya sebagai produsen barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan biaya rendah. Pelatihan Six Sigma. Michael Henry dari Six Sigma Academy di AS telah mengembangkan modul pelatihan yang telah menjadi pelatihan standar modul di seluruh dunia. Pelatihan dirancang pada 2 tingkat, yaitu sabuk hijau atau green belt dan sabuk hitam atau black belt. Program sabuk hijau dirancang untuk anggota tim proyek. Sabuk hitam ditujukan kepada kebutuhan pemimpin proyek. Sertifikasi sabuk hijau diberikan setelah kandidat mahir dalam konsep Six Sigma, QFD, FMEA, prinsip manajemen ramping atau Lean, proses manajemen, manajemen proyek, dan SPC. Untuk sabuk hitam, kandidat harus mahir dalam semua topik sebelumnya dan wajib memiliki pengetahuan tentang sistem bisnis dan proses, kepemimpinan, perencanaan proyek, manajemen perubahan, dan lain-lain. Implementasi proyek Six Sigma. Yang pertama, mengidentifikasi
proyek yang layak, yaitu masalah harus ditangani atau proses yang harus diperbaiki. Pemilihan proyek yang harus didasarkan pada ketersediaan data yang kredibel. Selanjutnya, anggaran dan rencana sumber daya yang dibutuhkan. Lalu, kerangka waktu dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, metodologi untuk implementasi. Yang terakhir adalah pemilihan anggota tim. Standar kualitas. Perusahaan harus memastikan bahwa semua pemasok juga melakukan manajemen kontrol kualitas yang baik. Namun, memeriksa semua pemasok secara mendetail adalah hal yang mustahil. Dalam hal ini, ISO telah memperkenalkan serangkaian sertifikasi kualitas yang saat ini dikenal sebagai sertifikasi ISO. ISO di sini adalah organisasi internasional yang tujuannya untuk membuat perjanjian atau aturan tentang standar kualitas internasional. Yang pertama, ISO 9000-2000 adalah sistem manajemen mutu, dasar-dasar dan standar. Standar ini memberikan terminologi dan definisi yang digunakan, merupakan titik awal untuk memahami sistem standar. Ini adalah basic ISO tentang sistem manajemen mutu. Selanjutnya ISO 9001-2000, sistem manajemen mutu atau persyaratan. Standar ini digunakan untuk spesifikasi sistem manajemen mutu perusahaan dan untuk menunjukkan kesesuaian sistem manajemen mutu untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Lalu ISO 9004-2000, sistem manajemen mutu. Digunakan untuk pedoman untuk bekerja. Standar ini memberikan pedoman untuk membangun sistem manajemen mutu. Dan sistem ini tidak hanya berfokus pada memenuhi persyaratan pelanggan, tetapi juga meningkatkan kinerja. Berikut ada tabel yang menunjukkan yaitu standar dan pedoman lain sebagai bagian dari keluarga ISO 9000. Di ISO 9000 ini adalah menitik beratkan kepada quality management, yaitu tentang kontrol kualitas yang ingin dicapai berpedoman pada ISO berikut ini. Di antaranya ada ISO 10002-2004, ada 10005-2005 dan seterusnya. Prinsip manajemen mutu atau quality management di ISO 9000 adalah fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pendekatan proses,
kerjasama tim, perbaikan terus-menerus, lalu menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Ini adalah prinsip-prinsip dari ISO 9000 tentang manajemen mutu. Oke, kita sudah di penghujung materi. Mungkin masih banyak kekurangan dari penyampaian materi saya, atau ada perkataan yang salah atau statement-statement yang salah dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Semoga penjabaran materi yang singkat dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.